Halo guys, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang kebakaran hutan. Kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan kebakaran hutan? Kalau belum, simak videonya baik-baik ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan area membentang seluas 5.300 km dan terdiri dari 17.500 pulau. Mengutip dari Kemendikbud Republik Indonesia, Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia mempunyai cuaca yang cukup panas. Bahkan, hampir tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim panas. Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi pada area hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan, dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi, apa sih yang menyebabkan kebakaran hutan? Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor, guys. Yang pertama adalah faktor alam, seperti petir, lelehan lahar gunung berapi, dan gesekan antara pepohonan yang dapat menyebabkan percikan api. Namun, hal ini sangat jarang terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah faktor manusia. Manusia merupakan penyebab paling seringnya terjadi kebakaran. Hal ini bisa diakibatkan karena puntung rokok yang dibuang di area hutan, api unggun yang lupa dimatikan, pembakaran sampah, dan pembukaan lahan, guys. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan, guys? Yang pertama adalah rusaknya ekosistem hutan dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh hidup di hutan. Dan juga timbulnya penyakit saluran pernapasan, penyakit jantung, iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung, dan yang paling parah dapat mengganggu transportasi udara maupun darat, serta juga dapat menimbulkan pemanasan global. Nah, apabila hutan sudah menjadi gundul, maka dapat menyebabkan bencana lainnya, guys, seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian, bagaimana sih penanganan kebakaran hutan? Jadi, yang pertama adalah kita tidak boleh membuang sesuatu yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Yang kedua, memberikan sanksi berat kepada orang yang berani membakar hutan. Yang ketiga, melestarikan hutan dengan sebaik-baiknya seperti melakukan reboisasi secara menyeluruh. Nah, sekarang kita akan membahas mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, kita harus memahami apa gejala dan peringatan dininya, seperti adanya aktivitas manusia menggunakan api di kawasan hutan dan lahan. Kedua, ditandai dengan adanya tumbuhan yang meranggas, kelembapan udara yang rendah, kekeringan akibat musim kemarau yang panjang, peralihan musim menuju kemarau, dan meningkatnya migrasi satwa keluar habitatnya. Selanjutnya, apa sih upaya kita sebelum terjadi kebakaran hutan? Yang pertama, jangan melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Yang kedua, buatlah sumur di lahan Anda agar memudahkan mencari sumber air. Bila perlu, galilah parit di sekeliling lahan Anda atau di sekeliling rumah Anda. Kemudian, bekerja sama dengan warga di kampung Anda untuk membuat sistem peringatan sederhana, contohnya seperti kentungan. Kemudian, upaya apa sih yang dilakukan saat terjadi kebakaran hutan? Yang pertama, mengidentifikasi, pengumpulan bahan dan keterangan, monitoring dan evaluation, rehabilitasi, dan yang terakhir yaitu penegakan hukum. Adapun upaya setelah terjadi kebakaran hutan, yang pertama adalah membersihkan hutan dari sisa-sisa ranting pohon yang terbakar, tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat, meminta bantuan luar negeri untuk memadamkan api, melakukan reboisasi, mengolah tanah agar menjadi tanah gembur, dan yang terakhir memendayakan posko-posko kebakaran hutan di semua tingkat. Kemudian, strategi dan upaya penanggulangan kebakaran hutan.
Yang pertama yaitu melakukan kampanye dan sosialisasi, pembentukan pasukan pemadam kebakaran, peningkatan masyarakat peduli api, dan berpartisipasi aktif dalam pemadaman awal. Dan yang paling penting adalah penyediaan biaya tanggap darurat. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang kebakaran hutan dan penanganannya. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian tertarik. Terima kasih dan sampai jumpa.